Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto R. Kami dari kelompok 12 dalam kesempatan ini akan menyampaikan video presentasi terkait proyek tugas mata kuliah data mining yang kami hormati Bapak dosen pengampu Bapak Syed Abdullah SSI MKOM. Mohon izin Bapak. Di kesempatan kali ini kami mengambil sebuah proyek dengan tema analisis secara nasabah bank menggunakan decision tree dan random forest, implementasi dengan RStudio, di mana dalam pelaksanaan proyek analisis ini terdiri dari saya sendiri, Agus Susanto R, kemudian Mas Haryo Dwi Setio Putro, Mas Jatmiko, dan Mas Trimo Sabilianto. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang dari analisis ini yaitu industri perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat tergantung pada analisis data untuk pengambilan keputusan yang efektif. Di era digital saat ini, bank-bank menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mempertahankan nasabah mereka. Salah satu masalah yang umum terjadi di industri ini adalah fenomena yang dikenal sebagai current, yaitu ketika nasabah meninggalkan bank untuk beralih ke penyedia layanan keuangan lainnya. Current nasabah menjadi perhatian utama bagi bank karena tidak hanya berpotensi mengurangi pendapatan mereka, tetapi juga dapat mengindikasikan masalah yang lebih dalam pelayanan atau keputusan nasabah atau kepuasan nasabah. Nah, oleh karena itu deteksi dini dengan pencegahan current nasabah menjadi sangat penting bagi keberlangsungan bisnis bank. Dalam konteks ini, teknik analisis data, khususnya data mining, menjadi alat yang sangat berguna bagi bank dalam memprediksi kemungkinan current nasabah. Dengan menganalisis pola-pola dari data historis nasabah, bank dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk bertahan atau meninggalkan layanan mereka. Hal ini dapat memungkinkan bank untuk mengambil tindakan proaktif dalam mempertahankan nasabah yang potensial untuk current, seperti memberikan penawaran khusus atau meningkatkan kualitas layanan. Nah, dalam penelitian ini kami akan menggunakan metode supervised data mining. Nah, untuk decision tree dan random forest memprediksi current nasabah. Dengan memanfaatkan dataset current nasabah bank yang tersedia, kami bertujuan untuk mengembangkan model yang dapat membantu bank dalam mengidentifikasi nasabah yang berisiko untuk current, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil dengan lebih efektif. Nah, tujuan dari penelitian ini itu menerapkan metode supervised
supervised data mining, khususnya decision tree dan random forest untuk memprediksi current nasabah bank. Beberapa tujuan spesifik dari penelitian ini adalah menerapkan konsep data mining dalam konteks prediksi current nasabah bank menggunakan dataset yang tersedia. Kemudian mengimplementasikan algoritma decision tree dan random forest menggunakan RStudio sebagai alat analisis. Kemudian mengevaluasi kinerja model yang dihasilkan dengan menggunakan matriks evaluasi yang sesuai seperti akurasi. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi signifikan terhadap keputusan nasabah untuk current. Nah, berdasarkan hasil analisis model. Yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih baik kepada manajemen bank tentang strategi yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat current nasabah dan meningkatkan retensi nasabah. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki sejumlah manfaat baik secara praktis maupun akademis yang dapat memberikan dampak positif pada industri perbankan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, berikut manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, peningkatan retensi nasabah. Dengan memprediksi cara nasabah secara akurat, bank dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mempertahankan nasabah yang berpotensi untuk meninggalkan layanan mereka. Hal ini tentunya dapat mengurangi kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh current dan meningkatkan retensi nasabah secara keseluruhan. Yang kedua yaitu optimasi sumber daya. Dengan memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk current, bank dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien. Misalnya fokus pada peningkatan kualitas layanan atau memberikan insentif kepada nasabah yang berisiko tinggi untuk current. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi operasional. Nah, harapannya dengan menerapkan teknik analisis data seperti decision tree dan random forest, bank ini dapat mengidentifikasi pola-pola yang tidak terlihat sebelumnya dalam data nasabah mereka. Nah, hal ini dapat mengarah pada peningkatan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pemasaran, layanan nasabah, dan manajemen risiko. Dan keempat, kontribusi terhadap pengetahuan. Penelitian ini juga dapat diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang analisis data mining, khususnya dalam konteks aplikasi industri perbankan atau dapat diterapkan dalam konteks industri lainnya. Untuk bab 2 terkait metode akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi. Kebetulan saya di sini dapat kebagian untuk bab 2 mengenai metode. Nah, di sini untuk metodenya itu ada 4. Ada pengumpulan data, ada processing data, kemudian ada decision tree, kemudian ada random forest. Nah,
Pengumpulan data di sini maksudnya adalah pengumpulan data itu merupakan sebuah tahap awal yang penting dalam proses analisis dalam penelitian ini. Dataset yang digunakan adalah dataset CHAN nasabah bank yang tersedia di publik. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber data. Nah, ini sumber data ini adalah dataset CHAN diperoleh dari Kaggle yang merupakan sebuah repositori data online, kemudian dipindahkan ke dalam GitHub. Yang kedua, itu ada pemeriksaan kualitas data, di mana data yang sudah diperoleh diperiksa kualitasnya untuk memastikan integritas dan keandalannya. Hal ini itu mencakup pemeriksaan terhadap missing value atau duplikasi data atau anomali lain yang memungkinkan untuk mempengaruhi hasil sebuah analisis. Nah, yang ketiga adalah sebuah eksplorasi data awal. Maksudnya di sini sebelum dilakukan processing itu lebih lanjut, itu dilakukan eksplorasi, ya, dilakukan eksplorasi awal terhadap data untuk memahami struktur, distribusi, dan karakteristik umum dari variabel yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan visualisasi sederhana dan ringkasan statistik deskriptif. Nah, yang keempat adalah konversi data ke format yang dapat digunakan. Data yang telah diperoleh kemudian dikonversi ke dalam sebuah format yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Biasanya di sini data akan diimpor ke lingkungan pemrograman atau perangkat lunak analisis data seperti RStudio dalam format yang sesuai seperti file CSV, Excel, atau format lainnya. Dengan langkah-langkah di atas, proses pengumpulan data dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis itu memiliki sebuah kualitas yang baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Masih dalam processing data, di sini processing data adalah tahapan yang kritis dalam analisis data yang bertujuan untuk memberikan dan menyiapkan data agar siap untuk proses analisis lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, processing data dilakukan untuk dataset dan nasabah bank sebelum diterapkan pada algoritma decision tree dan random forest. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam processing data. Yang pertama ada penanganan missing value, kemudian ada encoding variabel kategorikal, kemudian yang ketiga ada normalisasi data, kemudian ada pemilihan fitur. Nah, yang kelima pembagian data, kemudian yang keenam ada penanganan imbalance class atau opsional, kemudian yang ketujuh ada validasi data. Dengan melakukan processing data dengan cermat, kita dapat memastikan bahwa data yang digunakan untuk pelatihan model decision tree dan random forest telah siap untuk digunakan secara efektif dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, untuk yang decision tree, di sini decision tree itu adalah salah satu metode klasifikasi yang populer dalam analisis data. Konsepnya mirip dengan pohon keputusan, di mana setiap metode atau setiap node internal mewakili sebuah fitur. Nah, decision tree ini dapat digunakan untuk membangun model yang memprediksi apakah seorang nasabah akan tetap atau meninggalkan bank berdasarkan atribut-atribut yang tersedia. Berikut adalah langkah-langkah dalam menerapkan decision tree dalam penelitian ini. Yang pertama, satu ada pembentukan model, kemudian ada pemilihan atribut, kemudian yang ketiga pelatihan model, keempat ada pemilihan parameter, kemudian ada evaluasi juga, kemudian visualisasi data, ini penting,
Kemudian ada penanganan overfitting atau opsional. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut dengan cermat, decision tree dapat menjadi alat yang kuat untuk memprediksi can nasabah bank dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memberikan wawasan yang berharga kepada bank dalam upaya mempertahankan nasabah mereka. Kemudian untuk yang random forest, ini metode ensemble learning yang terkenal dalam analisa data. Ini ya, menggabungkan konsep dan beberapa decision tree untuk meningkatkan kinerja, prediksi, dan mengurangi overfitting. Nah, adapun langkah-langkah dalam menerapkan random forest dalam penelitian ini, yang pertama ada pembentukan model, pemilihan atribut, ya, pemilihan parameter, evaluasi model, penanganan overfitting opsional, kemudian ada analisis fitur penting. Nah, dengan menerapkan random forest dengan cermat, kita dapat membangun model yang kuat dan dapat diandalkan untuk memprediksi can nasabah bank dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Haryo. Silakan Mas Haryo untuk dilanjutkan presentasinya. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Nama saya Haryo Dwi Setiaputro dengan NIM 210110124. Ya, di sini kita akan membahas penerapannya dalam RStudio. Kita lakukan pre-processing, kita lakukan modeling, dan kita lakukan evaluasi dan melihat insight yang ada di dalam hasil-hasilnya ya. Yang pertama tentu kita harus mengimpor dataset dulu ya. Tapi sebelum mengimpor kita perlu menambahkan pada RStudio beberapa library yang diperlukan untuk analisis ini. Yang pertama untuk eksplorasi data kita tambahkan library inspectdf seperti yang terlihat ini. Tulis kode seperti ini. Kemudian kita tambahkan di PLYR dan PLYR untuk memanipulasi data. Sedangkan untuk korelasi data kita pakai core plot. Sedangkan yang lainnya kita tambahkan random forest dan party untuk decision tree-nya. Pertama-tama kita impor dulu. Ini sudah saya masukkan di GitHub supaya bisa diakses secara online. Database churn.csv. Dan terus kita akan melihat struktur dari data frame yang kita ambil tadi. Ya, terlihat di sini ada 10.000 row dan 14 variabel dengan tipe data masing-masing. Sini customer ID integer, surname itu karakter, yaitu kategorikal ya. Ini integer, ini numerik. Nah, kita akan lakukan pre-processing terlebih dahulu. Kita buang yang mana variabel atribut yang kita tidak butuhkan, dan kita juga lakukan convert dari data-data yang char tadi. Char ini kita rubah menjadi faktor. Ya, kita buang di sini karena di sini ada 14 row, ini pas tidak semuanya kita pakai. Seperti baris ini kita buang, row number kita buang, customer ID kita buang, surname, nama juga kita buang karena tidak pengaruh pada analisis. Kemudian ini, geografinya juga kita buang. Sehingga 4 ini kita buang, tersisa 10 ya. Setelah itu kita convert yang tadi, yang karakter ini semua kita convert menjadi faktor. Jadi gender, apakah punya credit card, apakah aktif member, apakah sudah keluar. Jadi itu yang kita buang dan menghasilkan 10 kolom seperti ini. Kalau kita lihat strukturnya akan menjadi seperti ini sekarang. Ini credit score, integer, gender, faktor, age, integer, tenure, faktor. Seperti itu. Setelah itu kita ingin melihat sih, kita explore ya datanya seperti apa. Kita pakai inspect-cat dari package inspectdf. Yang pertama untuk data kategorikalnya, kita bisa lihat di sini yang sudah keluar no
cukup besar ya, lebih besar daripada yang yes. Kemudian untuk gender, male female hampir sama ya, tapi banyakkan male. Kemudian apakah punya credit card? Yes, no. Ya, yes-nya lebih banyak. Apakah active member? Yes, no, hampir sama ya, 50-50, hampir 50-50. Kemudian number of product, kita bisa lihat bahwa 1 dan 2 itu mendominasi ya. Sedangkan yang di luar 1 dan 2 itu sangat sedikit. Untuk tenor itu hampir sama ya. Ada yang tenor 2, 1, 7, 8. Ini terdistribusi secara merata. Jadi seperti itu untuk data kategorikal. Untuk data numerik, kita bisa lihat dari sini, kita inspect histogramnya ya. Kita lihat bahwa untuk kisaran usia ini di sekitar 30 sampai 35 sampai 40 ini yang paling besar, tapi secara umum ini datanya ada di range ini ya. Kemudian untuk balance atau saldo yang dipunyai, karena ini cukup banyak yang sudah keluar, sudah nol, sangat tinggi sekitar 0,35 atau 35% ya kira-kira, itu sudah menarik diri ya. Sedangkan sisanya ada di sini. Untuk kredit score, kita bisa lihat kredit score yang tertinggi ada di range 600-700. Sedangkan untuk gaji, kita bisa bisa simpulkan bahwa gajinya terdistribusi secara merata. Selain itu, kita juga ingin lihat korelasi antar variabel numeriknya ya, menggunakan core plot yang kita sudah masukkan tadi. Dan kita mendapatkan metrik seperti ini. Ini artinya korelasinya itu tidak signifikan antar variabel numeriknya ya. Kita bisa lihat seperti itu. Setelah kita explore, kita lihat, kita lakukan proses berikutnya ya. Pre-processing, kemudian kita splitting dulu ya untuk melakukan modeling. Jadi splitting di sini kita lakukan 80-20 ya, 0,8 untuk data training, kemudian 0,2 untuk data testing. Setelah kita tes split ya, kita lihat dimensinya ya. Terlihat bahwa dimensinya itu untuk data training itu 8.014 baris dan 10 kolom. Sedangkan data testingnya itu dimensinya 1986 dan 10 kolom. Kita sudah bagi, kita sudah splitting dan dimensinya juga sudah kita lihat. Berikutnya setelah splitting tentu kita lakukan modeling ya. Yang pertama menggunakan decision tree. Decision tree kita pakai sintaks ini dan terlihat seperti ini kita plotting. Nah, kita plotting, kita bisa dapat beberapa insight dari decision tree ini. Is active member apakah aktif? Yes, no. Balance-nya berapa? Kurang dari 99.000 atau lebih dari 99.000. Ya, ini yang dalam kotak ini tenurnya ya. Tenur kita sorry, maaf yang dalam kotak itu menggunakan berapa produk ya? 1 2 5 7. Kemudian ini balance kurang dari 0, kemudian lebih dari 0, tenurnya berapa. Nah, kita insight yang pertama kita sudah saya tulis di sini, nasabah yang aktif dan menggunakan 2 produk atau lebih dari layanan perbankan, serta saldonya lebih dari 99.097, itu memiliki potensi lebih tinggi untuk melakukan churn atau menarik diri dibandingkan sebelahnya. Karena di sini yang hitam ini lebih besar daripada yang di sini ya. Kemudian nasabah yang tidak aktif dan memiliki saldo rekening di atas 10, di atas 0, dengan tenur kurang dari 5, memiliki potensi yang lebih tinggi untuk melakukan churn atau menarik diri dibandingkan dengan nasabah yang memiliki tenur lebih dari 5. Kemudian, nasabah yang tidak aktif dengan saldo rekening sebesar 0 memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk melakukan churn atau menarik diri dibandingkan yang memiliki saldo rekening di atas 0. Jadi seperti itu. Yang resikonya paling tinggi yang di sini. Itu kalau kita lihat dari decision tree. Berikutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi untuk decision tree biasanya digunakan confusion matrix. Karena itu di sini kita juga menggunakan confusion matrix. Nah, di sini ada tabel confusion matrix yang dihasilkan.
Di sini kita lihat ada predicted, actual. Dari matriks ini kita bisa simpulkan bahwa data testing tadi ada 1.596 sampel data yang diprediksi benar ya atau sesuai dengan nilai aktual. Sementara ada 390 prediksi yang tidak sesuai dengan nilai aktual. Nah, dari hasil ini kita bisa hitung berapa persen akurasinya. Di sini kita mendapatkan angka 0,80. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akurasi model decision tree yang dihasilkan itu sebesar 80,36%. Berikutnya, setelah decision tree, kita lakukan random forest ya. Kita lakukan random forest, kemudian kita print modelnya, kita melihat seperti ini. Ini ada confusion matrixnya juga, bahwa tingkat kesalahan dalam prediksi label no pada model random forest itu sebesar 0,043 atau 4,31%. Tapi tingkat kesalahan dalam memprediksi label yes itu sekitar 0,55 atau 55,25%. Nah, berikutnya di sini kita prediksi random forest ya. Pakai confusion matrix kita ukur akurasinya seperti ini. Kemudian muncul beberapa nilai, ada kappa, ada sebagainya. Saya akan menggunakan yang ini, akurasi ya, karena untuk membandingkan dengan decision tree yang tadi. Tadi sekitar 0,83, berarti yang sekarang 0,86. Jadi ini akurasinya 86 sekian persen. Artinya yang random forest lebih akurat daripada yang decision tree biasa tadi. Tadi kita sudah lihat evaluasi tingkat akurasinya. Berikutnya kita akan lihat nih feature importance atau variabel apa yang paling mempengaruhi dalam nasabah bank itu melakukan churn atau menarik diri. Jadi kita lihat di sini ada important RF model ya, dari model itu kita lihat importance-nya var implot. Kita kasih label top 10 feature importance ya. Jadi dari situ akan dihasilkan plotting seperti ini. Nah, kalau kita lihat tabel mean decrease Gini berdasarkan variabelnya, kita bisa lihat ya bahwa age, salary, dan credit score diidentifikasi sebagai 3 faktor utama yang mempengaruhi apakah seorang pelanggan akan mengalami churn atau tidak. Seperti yang kita lihat di plotting ini, umur, gaji, dan credit score adalah yang paling tinggi, yang paling mempengaruhi seorang nasabah itu beresiko menarik diri dari bank atau tidak. Ya, saya kira itu pembahasan tentang bab 3. Untuk kesimpulan, saran, dan penutup akan dilanjutkan oleh Pak Jatmiko. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aryo. Saya lanjutkan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode data mining, khususnya decision tree dan random forest, dapat membantu bank dalam memprediksi churn nasabah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Decision tree memiliki akurasi sebesar 80,36%, sementara random forest memiliki akurasi sebesar 86,15%. Faktor-faktor seperti usia, pendapatan, dan kredit skor memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk melakukan churn, di mana dengan demikian penggunaan teknik data mining dapat membantu bank dalam mengidentifikasi nasabah yang berisiko untuk churn dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama yaitu bank dapat memperluas penggunaan metode data mining seperti random forest untuk memprediksi churn nasabah dengan lebih akurat. Kemudian yang kedua penting untuk terus memperbaiki dataset dan melakukan analisis data secara berkala guna memastikan keakuratan prediksi churn nasabah. Kemudian yang ketiga, bank dapat mengintegrasikan hasil analisis data ini ke dalam strategi retensi nasabah dan pengambilan keputusan bisnis.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu bank dalam meningkatkan retensi nasabah, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang analisis data dan data mining, khususnya dalam konteks industri perbankan. Dari pemaparan di atas juga diambil beberapa data dari daftar pustaka yang sudah kami ambil, yaitu yang pertama dari AM Hussein M. Harahap N. P. Ferdinandito yang berjudul Pendekatan Data Siensi untuk Menemukan Calon Pelanggan pada Sektor Perbankan dengan Machine Learning, Data Sciences Indonesia atau DSI volume 1 nomor 1 PP 8 sampai dengan 13 tahun 2021. Kemudian nomor 2 PK Nijhawan, M. Madan, N. M. Dev, and analytical implementation of chart using RStudio from chart prediction and information and communication technology for competitive strategies, Proceeding of the International Conference on ACT CS 2017, Springer 2019, NPP 110 to 120. Kemudian nomor 3 yaitu dari sisi Agarwal, data mining textbook volume 1 Springer tahun 2015. Kemudian yang keempat B. Kratz, E. Foku, and H. Hazan, Principle and Theory for Data Mining and Machine Learning, Springer tahun 2009. Demikian pemaparan ini atau presentasi ini kami sampaikan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahid selaku dosen pengampu dari materi tugas ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dalam menyusun tugas ini, serta kami juga mengharapkan saran dan masukan dari pembaca demi kesempurnaan atau manfaat yang lebih baik untuk makalah ini. Sekian kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.